Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pengambilan keputusan dengan pokok bahasan yang sangat relevan dengan dinamika ekonomi global saat ini, yakni mengenai kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama, kebijakan proteksionisme dalam bentuk kenaikan tarif impor telah menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk melindungi industri domestiknya. Namun, kebijakan ini juga membawa implikasi luas bagi negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, tetapi juga dapat mempengaruhi iklim investasi, stabilitas nilai tukar, serta daya saing ekspor nasional. Oleh karena itu, pembahasan ini menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut memengaruhi perekonomian Indonesia dan bagaimana langkah-langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah dan pelaku usaha dalam merespons perubahan tersebut. Penerapan tarif resiprokal sebesar 32% oleh pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump membawa tekanan besar terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan ini menurunkan daya saing ekspor Indonesia di pasar AS karena harga barang menjadi lebih mahal. Akibatnya, permintaan terhadap produk Indonesia, khususnya dari sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur, diperkirakan bakal melemah. Hal ini berpotensi mengganggu neraca perdagangan nasional. Sektor padat karya Indonesia menjadi yang paling terdampak penerapan tarif oleh Trump. Industri tekstil tercatat mempekerjakan hingga 3,98 juta orang pada tahun 2025. Adapun industri furnitur mempekerjakan lebih dari 962,000 tenaga kerja, baik di industri kecil, menengah maupun besar pada tahun 2023. Dengan menurunnya permintaan dari pasar AS, ancaman pemutusan hubungan kerja menjadi nyata. Efek kebijakan ini meluas ke nilai tukar dan pasar finansial. Nilai tukar rupiah sempat tertekan hingga menyentuh 17,217 rupiah per dolar AS pada Senin, 7 April tahun 2025 sekitar pukul 9,15 waktu Indonesia Barat, melebihi level krisis pada tahun 1998. Namun, pada pukul 14,30, nilai tukar rupiah menguat menjadi 16,799 rupiah per dolar AS. Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia menimbulkan kekhawatiran serius bagi perekonomian nasional. Keputusan Amerika Serikat menerapkan tarif impor tinggi terhadap Indonesia didorong oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dalam konteks ekonomi dan politik. Kebijakan ini merupakan respons terhadap defisit perdagangan AS dengan Indonesia yang cukup besar, di mana AS ingin mengurangi ketidakseimbangan tersebut dengan cara mengenakan tarif timbal balik resiprokal yang lebih tinggi. Dampak kebijakan tersebut terhadap Indonesia sangat genting. Tarif tinggi ini memukul sektor-sektor ekspor utama seperti otomotif, elektronik, tekstil, dan alas kaki yang sangat bergantung pada pasar AS. Selain itu, tekanan pada nilai tukar rupiah memperburuk situasi karena ketidakpastian pasar global. Kebijakan ini dibuat bukan hanya untuk meningkatkan daya saing domestik AS, tetapi juga sebagai strategi negosiasi untuk memperoleh kesepakatan perdagangan bilateral yang lebih menguntungkan. Hal ini berpotensi menyebabkan penurunan permintaan yang signifikan, mengancam jutaan lapangan kerja di sektor-sektor tersebut. Selain itu, tekanan pada nilai tukar rupiah yang melemah menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi global dapat memperburuk situasi keuangan domestik. Kebijakan ini juga menciptakan efek domino yang bisa memicu inflasi dan meningkatkan beban utang luar negeri. Dalam konteks ini, kebijakan tarif ini tidak hanya menjadi tantangan bagi eksportir, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kebijakan kenaikan tarif impor yang diberlakukan oleh Donald Trump memiliki dampak positif dan negatif baik bagi Amerika Serikat maupun negara lain. Dari sisi positif, kebijakan ini bertujuan melindungi industri dalam negeri dengan membuat produk impor menjadi lebih mahal, sehingga mendorong konsumsi terhadap produk lokal dan membuka peluang bagi peningkatan lapangan kerja di sektor manufaktur AS. Selain itu, Trump menggunakan tarif sebagai alat negosiasi untuk menekan negara lain agar membuat kesepakatan dagang yang dianggap lebih adil bagi Amerika. Namun, dampak negatifnya juga signifikan. Di dalam negeri, konsumen menghadapi harga barang yang lebih tinggi karena meningkatnya biaya impor, dan beberapa industri yang bergantung pada bahan baku luar negeri mengalami kerugian. Sementara itu, negara lain khususnya mitra dagang utama seperti China, Kanada,
dan Uni Eropa mengalami tekanan ekonomi akibat berkurangnya ekspor ke Amerika dan bahkan membalas dengan tarif serupa yang memicu perang dagang. Kondisi ini mengganggu stabilitas ekonomi global, memperlambat pertumbuhan, dan menciptakan ketidakpastian dalam hubungan perdagangan internasional. Dari dampak tersebut, kebijakan kenaikan tarif impor banyak memiliki dampak negatif yang mengarah ke Amerika Serikat. Maka dari itu, perlu adanya analisa lebih lanjut mengenai kebijakan kenaikan tarif impor ini. Kebijakan kenaikan tarif impor oleh Presiden AS Donald Trump berdampak besar pada perekonomian Indonesia. Sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur tertekan akibat penurunan permintaan dari pasar as, berpotensi mempengaruhi lapangan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Nilai tukar rupiah juga terpengaruh, memperburuk ketidakpastian ekonomi. Meskipun bertujuan melindungi industri domestik AS, kebijakan ini menciptakan ketegangan dalam hubungan perdagangan internasional dan mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Dampak positif bagi AS perlu diimbangi dengan evaluasi risiko jangka panjang. Indonesia perlu mengambil langkah diplomasi dan kebijakan strategis untuk merespons kebijakan ini guna memitigasi dampaknya dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.